Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bisa menjumpai Anda dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Anda boleh baca beritanya di mana-mana, tapi kalau mau mendapatkan inside story-nya atau behind the scene-nya, nah, mari kita obrolkan di Off the Record dan terus bersama saya, Hersubun Arif. Dan saya Gibeta, senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya Mas Ersu. Yes, oke. Jadi kelihatannya ini situasi menjelang Pilpres ini makin menegang ya, eskalasinya meningkat bersamaan dengan terkonfirmasinya bahwa suara dari pasangan 02 ini Prabowo Gibran ini ada yang nyebutnya stuck, tapi kemudian banyak juga yang nyebutnya turun. Saya lebih percaya mereka suaranya turun gitu ya. Sementara Anies dan Muhaimin ini suaranya naik terus, dan saya kira ini terkonfirmasi dari berbagai manuver yang dilakukan oleh rezim penguasa yang Mbak Agi ya. Pak Jokowi terus berkeliling sekarang melakukan kampanye-kampanye, tapi ini ada kaitannya nanti dengan menggerus suara 03 gitu. Terus tapi Anies ini juga program Desak Anies yang juga sekarang salah satu jadi saya kira jadi ikon terutama di kalangan anak muda dan dinilai sebagai salah satu simbol mulai naik kelasnya demokrasi di Indonesia itu mulai bersulit gitu. Yang di Jogja itu sudah set up alat dan sebagainya, tiba-tiba izinnya tempat dicabut dan sebagainya, dan kemudian mereka terpaksa harus gerilya kemana-mana. Nah, satu yang menarik, Mbak, rupanya kemarin ada pertemuan Pak Prabowo dengan yang disebutnya nama ETAS, Erick Thohir dan alumni Amerika Serikat gitu ya. Dan dalam pertemuan itu Boy Thohir, kakaknya Erick Thohir, itu mengklaim bahwa mereka ini adalah orang-orang kaya di Indonesia, itu sepertiga yang menyumbang sepertiga perekonomian Indonesia gitu berkumpul di situ untuk mendukung Prabowo Gibran menang satu putaran. Wah, ini kan berarti, dan mereka ini declare selama ini kan nggak pernah ada omong seperti ini disebut, ada Jarum, ada Adaro, ada dan sebagainya itu disebut kumpul di situ. Biasanya kan mereka ini oke, bantu tapi diam-diam saja dan kemudian menaruh tempat telurnya di beberapa keranjang gitu ya, Mbak. Saya kira ini ada soal yang serius gitu, yang kenapa mereka kok all out. Saya ingin membahas soal ini secara serius itu, Mbak Agi, karena ini tanda-tandanya ya kalau ini harus dicegah gitu, karena bagaimanapun eh, para oligarki ini kan ingin terus memperpanjang kenikmatan mereka dan menguasai presiden di tangan mereka gitu, Mbak Agi. Iya ya, itu sangat berbahaya ya Mas Ersu. Ya. Maksudnya ada intensi apa di balik itu begitu kan? Ini kan kalau seandainya mereka selama ini sudah menguasai ekonomi Indonesia, ekonomi nasional, yang artinya ingin melanggengkan cara-cara itu begitu, ingin melanggengkan kekuasaan itu. Dan sebetulnya kita sudah bisa melihat ini sebelum ini terjadi, yaitu dari kelompok yang berinvestasi, kelompok lokal ya, pengusaha nasional yang berinvestasi di IKN begitu. Jadi ini orangnya itu saja sebetulnya. Kita juga sudah melihat apa namanya terakhir ini begitu kan, bagaimana keluarnya arah dari PDIP. Saya rasa juga ada berkaitan dengan itu, nanti kita bahas begitu. Tapi yang jelas ini bersatunya para oligarki ini dalam mendukung Pak Prabowo, dan akhirnya Pak Prabowo baru tahu bahwa dia 2 kali kalah adalah karena dia tidak didukung oleh mereka begitu, kurang lebih kan demikian. Ya, Jadi pengakuan Pak Prabowo itu ya, pengakuan Pak Prabowo itu. oh iya betul, tapi kan kita juga tahu pada 2014, terutama 2019 kan memang oligarki ada di belakang dari Pak Jokowi, terutama karena pada waktu itu memang ada isu soal reklamasi yang sangat-sangat kuat, Ya. begitu, di mana aktor-aktor reklamasi atau pengusaha reklamasi ini adalah juga orang yang sama yang sekarang mendukung, kalau mendukung Pak Prabowo artinya adalah juga mendukung Pak Jokowi, begitu. Ya, dan di IKN jangan lupa itu konsorsiumnya dipimpin oleh Agung Sedayu ya. Agung Sedayu ini kan Aguan ini kan ya memang yang terlibat juga dalam reklamasi Reklamasi, di Pantai Utara Jakarta gitu ya, Mbak Agi ya. betul. Ya. Oke. Di luar itu apa isu apa yang juga cukup kuat? Masih soal debat ya, lanjutan dari debat masih ramai ya, Mbak? Ya, lanjutan dari debat masih rame, terus kemudian, upaya Pak Jokowi ini masih berkaitan dengan tadi ya, dukungan untuk Pak Prabowo begitu. Upaya Pak Jokowi saat ini, berkunjung ke Jawa Tengah ini luar biasa, 2 kali dalam sebulan beliau berkunjung di Jawa Tengah, dan tidak hanya di satu tempat tapi dia bersafari. Ini sesuai dengan prasangka atau dugaan dari Ganjar sebelumnya bahwa sesudah ini pasti akan ada yang mengikuti. Dia sudah mengatakan demikian. Nah, ini perlu juga, kita bahas mungkin ya Mas Ersu, Ya, karena ya.
tidak sekedar kunjungan biasa dan bagaimana ternyata Pak Jokowi sudah mulai kalau sebelumnya itu dia di WHO begitu ya oleh apa orang-orang atau warga yang datang Petani ya, petani yang datang ke sana ya. yang datang kalau sekarang diteriaki Ganjar Mahfud begitu. Ya ya ya. Bahkan ada satu video ketika lewat Magelang itu iring-iringan itu di Magelang ada mereka pada mengacungkan satu jari itu warga yang menyambut di sepanjang jalan itu. Iya, iya. Ya, dan selain itu ada juga mungkin kita tambahkan sedikit, ini masih berkaitan dengan debat kemarin Mas Irsu, di mana ini masalah LFP ya, lithium ferrofosfat, itu ternyata pertanyaan tersebut gitu yang ditanyakan kepada Caimin oleh Gibran itu ternyata malah justru membongkar kenyataan saat ini di mana Gibran itu menuduh bahwa apakah Caimin dan Tom Lembong ini berkampanye anti nikel seperti itu dan kemudian dia menuduh melakukan pembohongan publik kepada tim 01 karena mengatakan bahwa Tesla itu sudah mulai tidak menggunakan nikel dan ternyata ini malah membongkar banyak sekali Mas Hersu berita dan kemudian kulikan begitu ya tulisan narasi yang menyebutkan bahwa ternyata memang betul keadaannya demikian dan banyak mobil dari Cina yang masuk ke Indonesia itu ternyata memang sudah tidak berbahan bakar tidak menggunakan nikel untuk mobil listriknya. Satu Ya, lagi adalah soal greenflation. Jadi ketika dia menanyakan greenflation dan mengejek atau seperti merendahkan gitu, melecehkan Pak Mahfud yang itu viral sekali, ternyata kemudian ini disanggah bahwa demo rompi kuning yang ada di Prancis itu adalah bukan greenflation tapi adalah greedflation. Gitu. Ini juga menarik. ya, 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 ya. Tapi saya nggak kaget sih, Mbak. Kalau kemudian dibongkar itu saya begitu Gibran ngomong kemarin pasti kita tinggal tunggu nih netizen nanti bongkar-bongkar apa dan ternyata sama faktanya dengan waktu debat pertama cawapres ya. Kemudian data-data yang disampaikan oleh Gibran itu salah semua ya karena memang dia saya kira di feeding gitu ya. Tapi orang feeding untuk menghafal begitu banyak persoalan kan nggak mudah gitu. Jadi ya dia kemudian salah menangkap dan kemudian salah mendelivernya begitu ya. Mari Bukan kita ya. dia, bukan kapasitasnya. Iya, Ya. kapasitasnya itu ya. Oke, mari kita mulai dari yang tadi itu, Mbak ya, yang disampaikan, yang saya sebut tadi para oligarki mulai berkumpul di situ ya. Ini saya baca beritanya ya. Ini beritanya ada di TV One ini. Ini enaknya saya bacakan aja ya, Mbak, supaya nggak salah begitu ya kita menyimpulkan. Ini jadi eh, kemarin itu rupanya deretan ini disebutnya begini di sana di bawah kakak Erick Thohir, yakni Boy Thohir mengatakan deretan orang kaya penyumbang ekonomi RI siap bantu memenangkan Prabowo Gibran satu putaran. Deretan orang kaya itu adalah mereka yang kemungkinan merupakan sepertiga penyumbang perekonomian RI, dan begitu ya. Dan disebutnya itu adalah relawan Erick Thohir alumni Amerika Serikat, ETAS gitu singkatnya ya. Dan jumlahnya sekitar lebih dari 100 orang menyampaikan dukungan kepada Prabowo Gibran di Senayan hari Senin tanggal 22 Januari 2024 malam. Walaupun kami jumlahnya sedikit, tetapi di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini. Jadi kalau mereka mulai dari Jarum Group, Sampurna Group, Adara Group, kemudian siapa lagi? Pokoknya grup-grup semua ada di sini. Ada Ninin the richest wanita in Indonesia dan semuanya Pak, kata Erick Thohir itu kepada Prabowo gitu. Ninin ini salah satu memang disebut sebagai salah satu wanita terkaya di Indonesia ini Mbak ya yang ini rupanya Arini Subianto itu ya Mbak yang waktu itu suaminya meninggal karena kecelakaan juga dan dia ini salah satu suaminya kan juga eksekutif di Adaro ini ya Mbak ya waktu itu ya. Jadi ini Mbak ini menarik sekali loh perhatian kalau kemudian ya kalau Erick Thohir yang melakukan konsolidasi kita nggak terlalu terkejut karena dia bagian dari tim itu kan. Dan sebenarnya kan tadinya Erick Thohir itu mengincar tim sebagai cawapres sebenarnya kan posisinya, tapi kemudian dia harus tergeser oleh Gibran. Dan kita ingat bahwa Erick Thohir ini adalah ketua tim ses Jokowi Ma'ruf pada Pilpres 2019. Sekarang sementara Prabowo Gibran ini digantikan oleh ya gengnya dari Erick Thohir juga Rosan ya. Rosan Roslani, ya itu ya satu geng mereka juga. Ini alumni Amerika Serikat juga. Jadi ini menarik satu menurut saya. Tentu ada sesuatu yang sangat serius. Kenapa kemudian mereka berani langsung membuka jati dirinya seperti kita sebut tadi kan? Biasanya kan para Taipan itu kalau kumpul ya mereka nggak terbuka lah ngomong ya kayak mereka bantu besar-besaran begitu dan mungkin sebagian juga menyumbang ke tim yang lain tapi dalam jumlah yang kecil. Tapi kalau lihat
kelihatannya kali ini yang sumbangan ke Anies saya sih belum dengar apakah ada atau tidak gitu. Ini sangat serius menurut saya Mbak, karena ini dikaitkan dengan satu putaran dan kita tahu bahwa satu putaran itu sudah hampir dipastikan kalau dengan cara yang normal itu akan gagal gitu ya. Kecuali kalau dia akan dilakukan operasi-operasi besar-besaran, ya itu sangat mungkin terjadi karena segala macam kekuasaan, sumber daya ekonomi dan sebagainya ada di tangan mereka. Karena kenapa mereka memaksakan satu putaran? Karena kalau dua putaran, apalagi kemudian hubungan, nanti kita bahas juga hubungan antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi itu kelihatannya tidak bisa dipertemukan lagi, berat mereka untuk memenangkan Pilpres 2024 karena itu all out. Tapi saya kira begini, kemudian menurut saya gini loh ya, ini yang penting kita bangunkan kesadaran publik bahwa ya kalau ingin bahwa menang Pilpres dan kemudian rezim ini tidak ditumbangkan, tidak berlanjut, tentu saja secara konstitusional ya kita membahasnya ini lewat mekanisme pemilu, rakyat harus berani melakukan perlawanan dan mau melakukan perlawanan. Apa artinya mau melakukan perlawanan itu menjadi relawan, benar-benar relawan ya. Sekarang sebenarnya sudah terbukti itu ya, sumbangan dan sebagainya itu udah berjalan. Harus jadi saksi yang apa itu harus jalan, harus militan ya. Karena saya yakin kalau rakyat bersatu ya nggak bisa dikalahkan karena meskipun mereka menyebut bahwa sepertiga ekonomi dikuasai oleh mereka, kan mereka nggak mau menyumbangkan semua kekayaannya itu. Dan mereka ini juga orang-orang yang pragmatis sebenarnya Mbak ya. Karena kalau terjadi apa-apa pada rezim yang berkuasa, mereka pasti akan juga cepat berswitch gitu ya, pindah kuadran untuk mendukung para penguasa gitu. Karena mereka ini kan kecuali yang beberapa retail ya, kalau kayak Jarum dan sebagainya itu retail. Tapi kalau yang lain kayak Adaro ini kan bisnis pertambangan, ini yang saya kira memang tergantung sama penguasa gitu ya. Kalau mereka tidak punya akses ke kekuasaan ya selesai bisnis mereka kan gitu. Iya iya Mas Hersu. Jadi kalau kita melihat komposisi dari mereka ini kurang lebih adalah mereka juga yang berinvestasi di IKN ya. Yang kita tahu tadinya ada 12 begitu, kemudian ada gonjang-ganjing soal Jarum dan juga Wings Group yang katanya keluar, tapi toh mereka kemudian menyatakan bahwa nanti sesudah itu terbangun mereka juga tetap akan invest dan sementara ini hanya CSR-nya saja yang ikut membantu. Saya tidak tahu mana ini yang benar gitu, tapi yang keluar kepada media adalah seperti itu. Ya kita lihat saja, seperti misalnya Agung Sedayu Group ini oleh Aguan ya, kemudian Salim Group, Anthony Salim, Sinar Mas Group, Frankie Wijaya, gitu ya, Pulau Intan, Jarum Group, Wings Group, Adaro Group itu tadi sudah disebutkan, Barito Pacific ini Prayogo Pangestu, Mulia Group, kemudian juga Grup Astra. Ini kan mereka yang berinvestasi di IKN begitu Mas Hersu, dan investasinya tidak main-main karena kalau seandainya dari APBN itu investasinya adalah kepada istana kepresidenan, terus kemudian kepada bangunan-bangunan kementerian, terus kemudian kepada yang lain-lain. Nah, mereka ini adalah di sektor komersialnya. Jadi seperti misalnya pertumbuhan nanti untuk mall, untuk rumah sakit gitu, rumah sakit yang bagus ya, yang artinya di situ tidak hanya berfungsi secara sosial tapi juga untuk komersialnya begitu. Dan juga untuk yang lain-lain begitu, untuk hiburan apa dan sebagainya, super blok, super mall apa dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya kita sudah bisa prediksi sih sebelumnya. Walaupun mereka tidak ikrar belakangan ini seperti katakan Mas Hersu kemarin ini kan seperti semacam mereka menunjukkan diri begitu, show up begitu ya, bahwa ini kami mendukung Pak Prabowo begitu. Nah, sebelum mereka show up pun kita sudah tahu naga-naganya mereka akan mendukung siapa. Kalau kalau kita melihat mereka berinvestasi besar di IKN sampai triliunan begitu, artinya mereka mendukung Pak Jokowi. Bahwa pemerintah yang akan datang itu akan melanjutkan program-program Pak Jokowi, yang artinya program yang paling besar ini adalah program IKN. Jadi mereka akan mati-matian, saya rasa bahwa ini memang harus yang menang adalah paslon yang didukung oleh Pak Jokowi, karena kalau bukan Pak Jokowi, walaupun misalnya 03 mengatakan bahwa mereka akan melanjutkan IKN, tapi belakangan ini kan juga mulai mereka mengatakan bahwa kami nanti akan melihat mana yang berguna untuk rakyat, mana yang tidak, apakah free internet atau internet gratis itu juga membutuhkan dana yang sangat besar, mana yang lebih besar begitu kan. Nah, ini yang kemudian menimbulkan keraguan saya rasa bahwa kalau seandainya 03 sampai menang, mereka menanamkan investasinya di 03, maka belum tentu uang yang sudah mereka gelontorkan itu akan terus dilanjutkan, proyek-proyeknya akan terus dilanjutkan. Dan kemudian juga kita melihat Mas Hersu, ini seperti misalnya pertemuan antara Marwarar
yang baru saja keluar dari PDIP begitu ya. Marwarar ini kan memang kalau kita melihat perannya belakangan ini memang sudah tidak ada di PDIP, bahkan namanya juga sudah tidak ada di jajaran pimpinan pusat begitu kan. Di daerah juga kita tidak melihat begitu, dan memang sudah di apa namanya, sudah seperti hilang begitu saja, karena kita ketahui Ibu Mega begitu ya, rumornya ketika itu marah besar karena Marwarar atau ARA ini lebih taat atau lebih condong kepada Pak Jokowi daripada ke PDIP, kepada Ibu Mega begitu kan. Itu terjadi pada sejak tahun 2014. Maka pada 2019 ARA ini kemudian tidak diberikan nomor yang bagus lah, yang tadinya dia nomor 1 kemudian menjadi nomor 9 untuk pencalekan, untuk dia untuk maju ke DPR gitu, sehingga dia tidak maju. Nah, tanggal 16 Februari yang lalu, ini ARA sendiri Mas Hersu yang mengunggah foto dia bersama dengan para naga tersebut. Yang kita lihat konteksnya adalah ARA ini sudah makin menjauh dari PDIP, walaupun masih berkartu anggota PDIP, dan kemudian dia melakukan pertemuan dengan para 9 naga yang kita tahu mendukung Pak Jokowi. Sementara Pak Jokowi sejauh ini tidak mendukung 03, kan begitu. Nah, foto-foto yang disebarkan oleh ARA ini kemudian menjadi viral, yaitu dia bersama Aguan, dia bersama Prayogo Pangestung, bersama Franky Wijaya dari Sinarmas, bersama Boy Thohir gitu dari Adaro, dan kemudian orang melihat, wah kayaknya naga-naganya nih ARA akan membantu Pak Jokowi. Kalau membantu Pak Jokowi artinya membantu Prabowo begitu kan. Ya, kemudian kita melihat ARA ini keluar dari PDIP begitu, dengan gimmick seolah-olah dia membawa sepasukan gitu ya. Kemudian dikatakan oleh Hasto begitu, yang mengatakan yang dibawa ARA itu ya orang-orangnya ARA sendiri begitu, jadi nggak pengaruh kepada PDIP. Begitu juga yang dikatakan oleh Ibu Mega, tidak pengaruh seperti itu. Jadi tidak khawatir, kata Ibu Mega seperti itu. Dan kemudian sekarang kita melihat ARA begitu keluar, dia kemudian langsung membantu Pak Prabowo. Dia ikut Pak Prabowo dalam kampanye-kampanyenya begitu. Jadi ada kampanye di Jawa Barat, karena dapilnya memang Jawa Barat ARA ini dulu ya. Dia ikut Pak Prabowo begitu untuk membantu kampanye-kampanyenya, dan saya rasa dia adalah orang penyambung lidah Pak Jokowi dalam berkomunikasi dengan 9 naga begitu. Walaupun ada alasan ARA ini keluar dari PDIP karena akan konsentrasi menjadi pengusaha, tapi kita tahu dia langsung terjun ke politik yaitu di pihak lawan. Nah, konteksnya dengan ini kita sudah bisa menduga si Mas Ersu memang komunikasi dengan 9 naga ini dengan Pak Prabowo itu ya sebagian ada ARA lah di antara komunikasi tersebut, karena ARA terlihat dekat dengan 9 naga, ARA ini adalah dekat dengan Pak Jokowi, kemudian ARA membantu Pak Prabowo. Ya, kondisinya sekarang mungkin tepat Pak Prabowo mengatakan bahwa ya dia 2 kali kalah karena dia ternyata tidak berkomunikasi dengan para oligarki ini begitu. Ya, ya, ya. Jadi clear ya, sekarang memang ini all out sekali oligarki. Tapi sekali lagi saya kira jangan kemudian minder, walaupun mereka mengklaim memiliki sepertiga dari perekonomian Indonesia. Tapi saya kira kalau kekuatan rakyat bersatu ya menginginkan perubahan gitu dalam situasi sekarang, ya tetap aja bisa terjadi, karena sebesar-besarnya mereka kalau kemudian rakyat bersatu kan suara itu yang menentukan rakyat, kecuali kalau rakyatnya bisa dibeli ya, itu baru mungkin bisa yang nggak bisa apa-apa. Tapi kalau dalam situasi sekarang saya lihat semangat untuk melakukan perubahan itu besar sekali yang terjadi pada rakyat. Jadi masih ada harapan menurut saya, meskipun Boy Thohir menyatakan seolah-olah kan tadi pesan dari Boy Thohir itu udah selesailah pemilu ini karena sepertiga dari pemilik perekonomian Indonesia itu bersama dengan Pak Prabowo. Kira-kira kan gitu ya Mbak ya? Iya, ya. Kalau kita melihat efek yang ingin ditimbulkan, efek psikologi dari kenapa ini kok nggak dirahasiain sih? Kalau dulu di zaman Pak Jokowi kan ini malah justru menjadi rahasia begitu Mas Hersi. Maksudnya keberpihakan dari para konglomerat dan sebagainya. Karena mereka ini kan orang yang ingin hidup siapapun yang menjadi penguasa begitu. Ya, dan ini memang situasi yang saat ini memang berbeda dengan adanya media sosial, dengan adanya konsultan politik yang terbalik-balik begitu ya. Sesuatu tuh kalau seandainya yang sepertinya buruk tapi bisa diolah menjadi baik seperti itu. Jadi ya
wajar kalau seandainya sekarang mereka terbuka seperti itu seolah-olah ingin memberikan efek psikologis bahwa kalau pengusaha-pengusaha besar saja dan kita tahu loh Mas Esu, pengusaha besar ini memiliki ribuan tenaga kerja yang kalau dijumlahkan jumlahnya adalah jutaan. Hmm. Nah, mereka bisa saja di skala kecil saja ada perusahaan itu yang menginginkan misalnya dia mendukung salah satu paslon, dia menginginkan tenaga kerjanya juga sama seperti dirinya dengan narasi bahwa kalau seandainya berganti pemerintahan, maka nanti perusahaan ini bisa jadi bangkrut. Bisa saja perusahaan ini turun gitu ya Hmm. benefitnya. Nah, artinya kita harus mendukung paslon yang ini. Itu salah satu influence supaya karyawannya ikut memilih pilihan yang sama. Nah, sekarang kita bayangkan seandainya ini para naga ini juga memberikan apa narasi yang sama atau influence yang sama, maka kita bisa bisa prediksi begitu jutaan orang itu sudah akan memilih paslon tertentu begitu. Ya, iya, iya. Oke, saya kira jangan kecil hati ya, walaupun para Taipan-Taipan udah berkumpul semua di belakang Pak Prabowo gitu ya. Tapi yang selama masih bisa, kalau dibilang pemilu jurdil, pasti tidak. Tetapi dengan pengawasan yang militan dari rakyat, saya kira itu semua bisa dicegah gitu ya, Mbak Agi ya. Iya, Oke. ya, dan kemudian narasi ini berbenturan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud. Begitu juga Hmm. dengan dikatakan oleh Caimin kemarin kalau kita mengacu kepada debat Capres dan Cawapres ya. Ini mereka ini adalah para penguasa ratusan ribu lahan gitu Hmm. ya. Mereka menguasai sekian banyak yang kemudian dikatakan bahwa mereka ini menguasai sekian persen, lebih dari 50% lahan di Indonesia begitu ya, dibandingkan dari misalnya sekian persen jumlah penduduk Indonesia itu hanya menguasai sekian. Nah, ini artinya ketidakadilan itu letaknya di situ, begitu. Dan Hmm. ketika pemerintahan ini bersambung dengan program yang sama, dengan visi misi yang sama, maka mereka akan langgeng seperti itu. Yang artinya selama ini kita mendengungkan ketidakadilan, maka itulah yang akan kita alami selama 5 tahun bahkan 10 tahun yang akan datang kalau seandainya kita memilih paslon yang salah, gitu. Ya, oke. Kita pindah ke topik yang lain nih. Tadi kita mulai dari mana nih Mbak Agi? Mau Mungkin Pak Jokowi menarik tuh yang di Oh, Jawa Pak Tengah. Jokowi Jawa Tengah. Nah, ya, ya, saya kira cocok itu. Saya setuju itu karena bagian dari ini. Jadi prediksi dari Ganjar tepat gitu ya, bahwa ketika saya lupa dia berkunjung di mana, di salah satu daerah di Jawa Tengah dan dia Di nanti Kendal kalau tidak salah. di mana? Di Kendal. Oh, di Kendal dan dia nanti menyatakan nanti akan juga ada yang datang berkunjung ke sini dan itu dimaksudnya Pak Jokowi yang melakukan mirroring gitu ya, mirroring terhadap apapun yang dilakukan oleh Ganjar dan ternyata tebakan Ganjar itu benar. Kenapa? Karena bagaimanapun juga memang Jawa Tengah itu sekarang menjadi battleground kalau untuk antara Prabowo dengan Ganjar ya. Ini secara tradisional kan ini wilayah yang dikuasai oleh PDIP begitu dan Pak Jokowi juga waktu itu salah satu kunci kemenangan Pak Jokowi selain Jawa Timur kan itu juga di Jawa Tengah ini kan Mbak gitu. Ini ini mau yang coba direbut oleh Jokowi karena itu dia sekarang nggak malu-malu lagi meskipun udah dibecandain oleh Ganjar akan mirroring dia akan melakukan hal yang sama dan saya kira ini ada kaitannya dengan hubungan yang menegang antara Ibu Megawati dan Pak 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 Jokowi yang tadinya kan muncul kabar ya Mbak Agi ya muncul kabar bahwa Pak Jokowi itu minta dimediasi untuk bertemu dengan Ibu Megawati. Tapi kelihatannya pada waktu itu teman-teman di PDIP paham mereka nggak mau menyampaikan itu ke Ibu Megawati dan lebih baik nanti saja kalau mau bertemu ya setelah pemilu gitu. Tapi kan kemudian ini dibantah oleh Istana bahwa tidak ada permintaan semacam itu. Tapi saya kira mungkin udah benar teman-teman PDIP kalau betul ada permintaan mereka tidak menyampaikan ke Ibu Megawati karena posisi Ibu Megawati jelas ketika hari apa ya hari Ahad ya kalau nggak salah atau Sabtu di Bandung. Di Waktu Sabtu, hari hari Sabtu. Sabtu ya, hari Sabtu Ibu Megawati di Bandung itu kan jelas sekali menyindir soal bansos dan secara terbuka mengingatkan TNI dan Polri untuk karena bagaimana digaji rakyat untuk tidak lagi menakut-nakuti rakyat, mengarahkan pilihannya pada 02 dan sebagainya. Ini clear sikapnya Ibu Megawati itu. Iya iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi memang ini Pak Ganjar ini peramal jitu ya. Dia hafal lah orang udah. Sebelumnya modus ini sudah dilakukan begitu kan. Jadi dari beberapa kali begitu sebelumnya bahkan sempat menjadi viral begitu kan. Karena dia berkunjung di berbagai tempat dan kemudian hanya berselang 2 hari 3 hari kemudian
Pak Jokowi akan berkunjung di situ, seperti di NTT, di Papua dan sebagainya. Dan itu dikatakan oleh tim 03 adalah sebagai upaya penghapusan jejak begitu. Karena biasanya memang di suatu tempat ketika didatangi oleh paslon itu kan memang gegap gempita begitu Mas Irsu. Apalagi yang didatangi ini memang menjadi basis dari suara yang bersangkutan begitu. Seperti di NTT seperti itu kan memang PDIP sangat kuat sekali begitu, juga dengan Ganjar Mahfud juga kuat. Jadi ketika datang ke sana sambutannya sangat luar biasa. Berapa hari kemudian Pak Jokowi juga datang ke sana dan membagi-bagikan bansos pula. Sementara kalau yang ini kan sekarang mulai agak minim nih apa namanya kemampuan materinya begitu. Nah, ini yang terjadi di Jawa Tengah juga seperti itu. Itu jarang-jarang dalam satu bulan gitu Pak Jokowi melakukan safari di satu provinsi. Jadi sesudah datang nggak berapa lama kemudian datang lagi. Nah, kali ini bahkan disertai dengan Ibu Iriana karena jarang juga Pak Jokowi kemana begitu ya meresmikan sesuatu atau apa dan kemudian Ibu Iriana mendampingi begitu. Nah, dalam hal ini ya itu seperti dikatakan Mas Hersu lewat Magelang, kemudian ke Salatiga begitu. Tapi kali ini memang agak berbeda suasananya sudah Mas Hersu karena makin mengeras dan makin panas itu tadi ya sehingga di dalam perjalanan seperti kata Mas Hersu mendapat teriakan Amin 01 Anies apa dan sebagainya dan juga karena yang paling banyak adalah itu Mas Hersu mendapatkan teriakan Ganjar Mahfud gitu atau 03 karena memang basisnya adalah basis 03. Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud. Mbak. Jokowi enggak ya? Ayo kalau plat apa enggak lu? Kemudian yang menjadi pertanyaan besar dan sangat disayangkan adalah lagi-lagi Pak Jokowi dalam safarinya itu dengan membawa bansos dan juga membagi-bagikan sertifikat tanah begitu yang ini ya memang ini modus yang sudah dilakukan dari sejak 2019, 2014 seperti itu ya. Tapi ketika itu kan Pak Jokowi memang sedang running begitu untuk menjadi capres. Kalau ya, dalam hal ini dia untuk apa gitu? Untuk menaikkan suara siapa? Nah, di balik itu tentu kita tahu Pak Jokowi dalam hal ini ya tentu saja menaikkan suara anaknya sendiri. Anaknya sendiri berpasangan dengan Prabowo. Itu yang dilihat oleh masyarakat. Begitu juga kalau kita melihat itu di masyarakat netizen, di media sosial juga mereka memiliki pandangan seperti itu. Begitu juga dengan pengamat-pengamat Mas Hersu. Jadi ini memang kita berharap suatu keadilan, suatu kejujuran. Itu memang masih jauh lah kita belajar berdemokrasi dalam hal ini. Ya berat ya karena memang Pak dengan situasi seperti itu Pak Jokowi. Tapi sekali lagi ya gini, memang kalau kalkulasi manusia sekitar manusia memang berat untuk mengalahkan Prabowo Gibran itu karena apa? Karena semua infrastruktur kekuasaan kan dikerahkan ke situ ya. Sumber daya negara juga kan termasuk bansos ini kan APBN dikerahkan ke situ. Tapi saya tetap percaya dengan lihat skenario langitan gitu ya itu tanda-tandanya itu berantakan semua kok Mbak gitu. Jadi saya kira ini harus percaya bahwa mampu ini dikalahkan ini rezim penguasa ini ya. Jadi jangan patah semangat ini teman-teman yang baik kelompok 01 maupun 03 gitu ya. Apalagi kan sekarang sudah kelihatan tanda-tandanya gitu bahwa mereka mulai makin bersatu dan saya lihat kan tadinya saya termasuk orang yang meragukan atau mempertanyakan atau kalau bahwa apakah mungkin bisa itu di level bawah. Kalau di level atas sih bisa ya bertemu para elit ini kan dia punya kalkulasi politik dan mereka lebih rasional dalam berhitung. Tapi kalau level bawah kan tidak
Tapi kalau kita amati di media sosial dan juga di komentar-komentar di berbagai media, kita lihat ternyata rakyat, terutama pendukung 01 dan 03 itu muncul satu kesadaran bersama gitu ya. Kalau untuk mengalahkan 02 ya nggak mungkin mereka sendiri bertempur satu dengan yang lain. Mereka harus bersatu. Jadi siapapun yang nanti akan maju ke putaran 2 dan kelihatannya kalau memang kecurangan yang masif itu bisa dicegah, hampir pasti 2 putaran. Ya ini memang harus bersatu gitu. Siapapun yang menang ya harus didukung di situ. Nanti tinggal diatur lah konsesinya seperti apa begitu ya. Konsesi ini bukan soal bagi-bagi jabatan, tapi bagi-bagi peran dalam memperbaiki bangsa dan negara ini. Saya kira itu kita mesti mulai membangunnya itu, Mbak. Jadi bukan berdasarkan kalkulasi politik, tapi berdasarkan value, nilai gitu ya. Ya, kita dukung orang itu juga bukan karena semata-mata karena membabi buta karena politik, tapi karena afiliasi politik, tapi karena value. Jadi ketika orang itu berubah, seperti halnya ketika Pak Jokowi berubah, kemudian para pendukungnya kecewa, ya harusnya tidak perlu kecewa karena kita tidak pernah mendukung orang. Yang kita dukung itu ada value. Selama orang itu berjalan dengan value-nya kita dukung, ketika dia menyimpang ya kita tinggalkan. Kan gitu, Mbak Aki ya. Iya betul Mas Hersu. Jadi memang kalau seandainya Mas Hersu pernah katakan bahwa FNN dalam hal ini off the record begitu ya, bersama dengan teman-teman kita di Freedom News juga itu kita mendukung untuk demokrasi yang bersih, demokrasi yang jujur begitu ya, demokrasi yang berkeadilan. Dan dari berbagai peristiwa itu kita bisa membuat kesimpulan bahwa kita say no to 02 seperti itu memang karena sebagai wartawan kalau saya diajarkan dari sejak semula yang dikatakan wartawan tidak berpihak itu tidak ada Mas Hersu. Jadi wartawan itu berpihak, tapi berpihaknya kepada apa? Kepada rakyat, kepada kebenaran, kepada keadilan, kepada demokrasi yang bersih begitu. Nah kita melihat sekarang demokrasi Indonesia porak-poranda. Jadi wajar kita melihat yang merusak demokrasi yang mana? Nah itu yang tidak kita pilih begitu. Nah sejauh ini kita melihat memang ada kecenderungan pihak-pihak tertentu, partai tertentu, kemudian dengan paslon tertentu juga yang mengaduk-aduk demokrasi lah bisa dikatakan demikian Mas Hersu. Jadi mencampurkan soal kewenangan negara dengan kewenangan politik seperti itu, politik dalam hal ini politik pembelahan, politik yang kemudian ada politik adu domba juga begitu ya, saling membuli apa dan sebagainya. Nah saya rasa sebagai wartawan kita harus bisa jernih lah berpikir begitu, ini demi Indonesia, demi rakyat Indonesia, demi kedepannya mungkin kita tidak menikmati tapi anak cucu kita yang akan menikmati. Yes, oke. Jadi sekali lagi kalau mau menumbangkan rezim ini ya tentu saja dan mengalahkan paslon 02 itu tidak ada cara lain. Itu karena mereka ditopang oleh oligarki, ya rakyat harus bersatu dan kemudian 01 dan 03 itu bersatu. Ini konstitusional loh ya, karena mekanisme ini masih jalan elektoral ya yang kita serukan ini. Oke, tapi untuk meyakinkan lagi mengapa kita harus menolak paslon 02 itu apalagi nih Mbak dari topik-topik yang tadi, yang kita kan bahas soal tadi residu dari debat itu. Iya, residu dari debat ini yang menarik Mas Hersu. Itu misalnya soal FLP, baterai listrik begitu kan. Nah, ini kan kemarin bahkan hal ini bisa menyebabkan disebutnya nama Pak Thomas Lembong atau Tom Lembong ini berkali-kali dan kemudian bahkan seperti Gibran itu seperti mengejek Caimin gitu ya. Ini kan suara dari tim Anda. Masa sih Anda sebagai cawapres begitu kurang lebih demikian kata-katanya tidak berkomunikasi, tidak mengetahui apa yang menjadi suara dari Tom Lembong. Nah, memang Tom Lembong itu kan mengatakan bahwa saat ini Tesla bahkan Cina, Tesla yang mobil listrik Tesla yang diproduksi di Cina itu sudah tidak menggunakan nikel lagi. Bukan berarti Tesla masih ada menggunakan nikel. Tesla kan juga diproduksi di Jerman, diproduksi di Amerika begitu. Tapi kalau yang di Cina itu sudah tidak menggunakan Tesla lagi. Konteksnya adalah hal itu. Tapi ini kan kemudian dituduh sebagai anti nikel oleh Gibran begitu ya. Dan kemudian menuduh bahwa apakah Gus Imin juga anti nikel begitu seperti halnya Thomas Lembong. Padahal Thomas Lembong ini menjelaskan, tidak hanya Thomas Lembong Mas Hersu, itu banyak pengamat juga mengatakan demikian, pengamat otomotif. Begitu juga dengan Pak Basuki Cahayapurnama atau Ahok ya, sebagai komisaris utama Pertamina, dia sudah jauh-jauh hari mengatakan bahwa ke depannya itu nikel mulai ditinggalkan karena raksasa mobil dunia itu mulai mencari alternatif begitu, alternatif untuk mobil listrik untuk yang digunakan sebagai komponen
komponennya begitu, dan itu nikel yang ditinggalkan, litiumnya masih dipakai begitu kan. Dan kemudian inilah yang malah justru berbalik menampar wajah Gibran kalau saya melihat demikian, karena dia dengan jumawanya mengatakan bahwa itu adalah pembohongan publik apa yang dikatakan oleh Tom Lembong, yang begitu juga artinya Tom Lembong adalah co-kapten dari timnas, artinya 01 ini melakukan pembohongan publik dengan mengatakan demikian. Tapi akhirnya itu malah dikulik karena ternyata baterai mobil listrik LFP, yaitu lithium ferrofosfat itu yang berbahan bakarnya yang berbahannya itu besi, lithium gitu ya, fosfat, itu memang tidak lagi menggunakan nikel jadi komponen utama. Jadi pabrikan mobil listrik yang beredar di Indonesia saat ini malahan itu malah terungkap yang selama ini saya pun juga tidak mengetahui, Mas Hersu, malah dikatakan bahwa seperti Wuling Air yang EV begitu, dan Bingo EV, termasuk 3 model dari Build Your Dream atau BYD yang sudah ada di Indonesia saat ini, yang baik tipe atau Seal ataupun Dolphin, ini saya membaca saja dari berita otomotif, Mas Hersu, itu menggunakan teknologi baterai LFP tersebut, tidak lagi menggunakan nikel begitu, dan itu beredar di Indonesia. Kemudian mobil listrik milik Wuling seperti Air EV dan Bingo EV itu memilih penggunaan LFP untuk mobil yang dipasarkan di Indonesia. Lah, kalau seandainya memang betul ya mereka ini menggunakan sudah meninggalkan nikel, kenapa mereka malah justru bisa masuk di Indonesia, Mas Hersu? Padahal mereka tidak menggunakan nikel, padahal kita kampanye nikel besar-besaran, dan bahkan dikatakan masa depan kita salah satunya adalah karena hilirisasi nikel, karena Indonesia sebagai penghasil lebih dari 50% produk nikel dunia begitu, dan itu yang dikatakan akan menyerap tenaga kerja sampai belasan juta begitu kan. Nah, ini ambigu ya artinya, ataukah malah Gibran memang tidak mengetahui keadaan ini? Ini artinya kapasitas sebagai cawapres ini rendah sekali kalau dia mengatakan seperti itu sambil dengan nada mengejek-ngejek, dan kemudian malah ditampar, "Hey, Anda mengatakan bahwa ini pembohongan publik, Anda anti nikel ya?" Menuduh sebegitu. Sementara mobil listrik yang masuk Indonesia ternyata memang sudah tidak menggunakan bahan bakar nikel. Ini luar biasa sekali, dan ini heboh, Mas Hersu, ini di media sosial. Itu salah satunya hasil dari residu dari yang kemarin, dan ini hampir sama dengan SGIE, hampir sama dengan rasio apa pada waktu itu ya, yang dia bilang akan menaikkan dari 10% sampai 23% dan sebagainya. Itu yang sesuatu yang mungkin dia hanya mendapatkan itu dari timnya tanpa dia mengetahui secara luas atau secara mendalam. Jadi dia betul-betul hafalan lah kalau kita melihat. Dan yang menarik sekarang kan misalnya kampanye mereka itu kan Pak Prabowo misalnya menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh pasangan 01 itu apa ya, bukan bodoh kalimatnya, apa yang dia menggunakan kalimat yang membedakan antara otaknya lemot gitu, karena kan mereka programnya dari Prabowo Gibran itu adalah beri asupan susu dan makan siang, sementara kalau pasangan Ganjar dan Mahfud MD itu kan mengkampanyekan akan memberikan internet gratis gitu ya. Jadi yang itu disebut ya Pak, itu otaknya lemot. Otaknya nggak jalan. Ya, otaknya nggak jalan, lemot. Nah, yang menarik kemudian juga saya membaca ini muncul rupanya apa yang disampaikan oleh paslon nomor 1 Anies Baswedan menyangkut soal stunting gitu ya. Dalam salah satu acara Desak Anies, dia menyatakan bahwa sebenarnya kalau mau mengatasi stunting itu ya orang Indonesia harus banyak makan ikan. Nah, dan kemudian orang kemudian menjelaskan, itu betul sekali, karena ikan, apalagi kemudian ikan itu sumber di Indonesia itu melimpah ruah gitu dibandingkan dengan susu misalnya, dan juga soal bantuan makan siang yang akan menggerus APBN sampai 400 triliun ya Mbak ya, itu kan. Jadi memang kelihatan sekali bahwa solusinya yang nggak berdasarkan riset data, dan kemudian nggak berdasarkan riset data ya, karena kalau tadi itu ya kalau dibandingkan misalnya ikan dengan susu itu ya beda jauh. Di Indonesia susu kita terbatas, produksi kita terbatas, dan orang Indonesia itu banyak juga yang alergi juga ya terhadap susu itu kan. Kemudian kalau ikan saya kira hampir semua orang itu, terutama apalagi Indonesia Timur, ikan itu melimpah ruah kan gitu. Mungkin kalau di Jawa orang lebih banyak memakan ikan-ikan darat ya Mbak, ikan sungai begitu ya, atau ikan-ikan kalau Jawa Barat ikan tambak dan sebagainya, ikan balong dan sebagainya, tapi itu jauh lebih mudah didapat gitu dibandingkan susu gitu.
Betul sekali itu Mas Hersu. Kalau seandainya ikan kita ini dengan garis pantai terpanjang di dunia begitu, garis pantai Indonesia dengan 17.000 pulau begitu ya, belum zona ekonomi eksklusif kita dan sebagainya. Itu dengan kita memodali 400 triliun itu digunakan untuk memodali nelayan mereka dengan peralatan alat tangkap yang lebih modern begitu, juga dengan kapal-kapal penangkap ikan gitu. Kita kan kalah selama ini dari Vietnam, dari negara-negara sekitar kita seperti itu. Itu 400 triliun, bahkan ada yang mengatakan 450 triliun kemungkinan biaya untuk memberikan makan siang gratis dan juga susu gratis itu. Kalau kita bandingkan proyek PSN saja Mas Hersu itu bocor sekitar 36,6%, begitu. Nah, nilainya sekitar 500 triliun itu PSN. Kalau seandainya itu dianalogkan kepada proyek susu gratis dan makan gratis ini 400 sekian triliun begitu ya. Itu kira-kira apa? Kira-kira prediksi untuk kebocorannya berapa? Kan kita tahu yang sudah ada di Jawa dan juga ada di Depok saja Mas Hersu itu dari dana 18.000 untuk satu kali makan ternyata hanya mendapatkan 3 potong nugget, dan nuggetnya juga nugget yang ya, menurut mereka nugget yang biasa dan kecil begitu ya. Ternyata karena memang itu dipotong untuk biaya pengiriman, biaya pembuatan dan sebagainya, biaya tempatnya apa dan sebagainya begitu. Dan kemudian Mas Hersu ini kan direncanakan kita akan mengimpor 1.000, oh bukan 1.000, 1,5 juta ya kalau tidak salah, 1,5 juta ekor sapi perah maaf dari India. Ya itu ini rame juga saat itu sempat Mas Hersu. Ketika kita mengimpor 1,5 juta sapi perah, itu yang memerah siapa begitu? Memang harus ada standar higienisnya, kemudian orang juga harus dilatih apa di penempatannya, dan ini barang hidup loh, ini barang hidup bukan barang mati. Selama ini saja sapi perah yang dibagikan kepada rakyat itu ada yang berkembang, ada yang tidak begitu, dan tidak malah justru mengembangkan industri sapi perah atau industri susu di Indonesia yang selama ini kategorinya kelasnya masih banyak yang B, sehingga kita harus impor karena untuk susu untuk menjadi susu bubuk oleh industri besar di Indonesia mereka menginginkan grade A. Itu banyak sekali yang harus dibenahi gitu Mas Hersu. Jadi itu juga programnya itu hampir-hampir tidak masuk akal kalau menurut saya. Yes, oke. Sudah semua kita bahas atau masih ada yang lolos ini? Tadi Mas Hersu itu yang greenflation. Oh, Ini oke, silakan greenflation ya. greenflation ini menjadi trending topik hari ini karena ternyata apa yang dikatakan oleh Gibran tentang demo rompi kuning di Paris ya, atau di Prancis secara keseluruhan lah sebetulnya begitu kan, itu lebih condong kepada greedflation bukan greenflation. Ini terutama dikumandangkan oleh Profesor Ikrar Nusa Bakti begitu, yang dia mengatakan bahkan dia melihat sendiri demo greedflation di Paris tersebut, bagaimana di sana terjadinya, bagaimana kebakaran-kebakaran di sana terjadi dan sebagainya. Ini menjadi menarik Mas Hersu karena lewat greenflation inilah Pak Mahfud itu direndahkan, dilecehkan begitu ya, yang selama ini kemudian trending tagar songong seperti itu, kemelinti begitu ya, dikatakan sebagai kemelinti, dan di mana Gibran gimmick yang begini-begini itu adalah soal karena Pak Mahfud dianggap tidak menjawab pertanyaan dari dia begitu, dan ternyata ini dibela oleh netizen bahwa Pak Mahfud itu menjawab pertanyaan dia, malah justru Gibran yang tidak paham. Seperti Elisa ini adalah pegiat lingkungan dan sosial di Jakarta, ini cukup berpengaruh ya di jagat Twitter. Dia mengatakan greenflation adalah inflasi yang terjadi akibat dari proses transisi perubahan iklim. Menariknya, ekonomi sirkular yang dicontohkan Pak Mahfud, yaitu orang-orang Madura, bagaimana dia merecycle barang, adalah salah satu cara untuk kurangi dampak greenflation. Keponakan paman yang keminter nggak paham pertanyaan sendiri. Jadi ini luar biasa, dan masih banyak lagi Mas Hersu, ini komentar-komentar seperti ini, Gen Z juga bersuara, itulah makanya kemudian naik menjadi trending topik pada hari ini. Oke, Mbak Agi, saya kira nanti kita akan bahas lagi. Anda tadi ngomong soal paman, ponakan paman tadi. Ini tapi nggak akan kita bahas, tapi kita mesti mention sejak awal ya. Ini jangan terlena loh ya, Pak si paman ini sekarang sedang mengajukan gugatan lewat Pengadilan Tata Usaha Negara ini. Kalau lihat situasinya seperti ini, bisa aja itu dimenangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara, meskipun sebenarnya nggak aneh keputusan Mahkamah Konstitusi kemudian di challenge di PT UN ya. Tapi di Indonesia apa yang nggak aneh, orang keputusan Gibran aja bisa lolos.
walaupun umurnya belum 40 tahun dengan norma baru yang dibuat oleh MK, apalagi kalau soal jabatan ini, apalagi berkaitan dengan adik ipar dari Pak Jokowi. Nanti kita bahas deh, Mbak, soal peluang Pak Paman ini untuk kembali lagi menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, dan kemudian itu jangan dianggap apa ya, dianggap bercandaan, itu bisa serius loh. Dan itu nanti kalau dia kembali, dia bisa lagi jadi mengadili sengketa-sengketa Pilpres. Anda mesti bilang ini terlalu mengada-ada. Enggak, di Indonesia apa sih yang tidak bisa diatur oleh rezim yang berkuasa saat ini. Oke, Mbak Agi. Kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini, Mbak Aki, ya. Kita ketemu lagi insya Allah besok. Sampai ketemu. Kita mohon pamit. Saya Penuh Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.